Suasana menyambut pergantian tahun di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berubah menjadi kepanikan luar biasa. Hujan deras yang disertai angin kencang, diduga kuat merupakan angin puting beliung, meluluh lantakkan puluhan rumah warga pada Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025 sore, hanya beberapa jam sebelum perayaan malam tahun baru dimulai. Bencana alam ini terjadi secara mendadak sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 29 bangunan yang mengalami kerusakan di dua desa berbeda. Wilayah yang paling parah terdampak adalah Desa Cisaat dengan 22 bangunan rusak, disusul oleh Desa Cimahi dengan 7 rumah warga. Kerusakan didominasi oleh bagian atap yang terbang terbawa angin hingga ambruk total ke tanah. Tidak hanya menyasar hunian warga, amukan angin juga merusak fasilitas ekonomi masyarakat, termasuk sebuah kandang ternak sapi dan bangunan penggilingan padi milik warga setempat. Nersi, Ketua RT 12, RW 04 Kampung, Desa Cisaat, menceritakan detik-detik mencekam saat angin tersebut datang. Ia menyebutkan bahwa sebelum angin menerjang, sempat terdengar suara gemuruh yang sangat kuat dari arah langit. Awalnya terdengar angin gemuruh, tiba-tiba ramai warga bilang ada angin puting beliung. Pas dilihat, ternyata banyak rumah yang roboh, ada yang rusak ringan dan banyak juga yang rusak berat, ujar Nersi saat ditemui di lokasi kejadian pada Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 pagi. Ia juga mengungkapkan momen dramatis di mana beberapa warga sempat terjebak di dalam rumah. Bukan karena tertimbun, melainkan karena tekanan angin yang sangat kuat mendorong pintu rumah dari luar, sehingga penghuni tidak bisa membukanya untuk menyelamatkan diri. Beruntung, meski kerusakan material cukup masif, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Memasuki pagi pertama tahun baru 2026, suasana di Desa Cisaat tidak diisi dengan perayaan, melainkan kerja bakti massal. Warga terlihat bahu-membahu memperbaiki atap rumah mereka secara mandiri menggunakan peralatan seadanya. Langkah cepat ini diambil karena hujan gerimis masih sering turun, yang dikhawatirkan akan merusak barang-barang di dalam rumah jika atap tidak segera ditutup. Royo Sukandi, usia 53 tahun, salah satu warga yang rumahnya turut terdampak, mengaku masih trauma dengan kejadian tersebut. Anginnya besar sekali, semua orang takut. Yang di luar langsung cari tempat teduh, kenangnya. Sebagian warga yang sempat mengungsi ke rumah kerabat pada malam hari kini telah kembali untuk mulai membersihkan puing-puing bangunan. Hingga saat ini, warga masih sangat membutuhkan bantuan, terutama material bangunan seperti genteng dan kayu untuk memperbaiki rumah yang rusak berat. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui instansi terkait segera melakukan pendataan lanjutan dan memberikan bantuan darurat agar para korban dapat kembali tinggal di rumah mereka dengan layak di awal tahun ini. Ya, ada angin, gemuruh. Tiba-tiba, nggak tahu sih, saya mah tadinya di luar sana mah kan nggak ada, di pas rumah saya mah. Tuh, langsung saya keluar teh rame, ada warga cina itu rumahnya kena angin puting beliung. Terus saya dilihat semua, rumahnya pada roboh. Ada yang sebagian ringan gitu, ada yang parah. Terus semuanya tuh ada di RT-an ini ada 19, ditambah RT 15 ada 3, jadi jumlahnya tuh 22. 22. Ya. Untuk kondisi kerusakannya sendiri seperti apa sih, Bu? Berat, sedang, ringannya itu, Bu? Ya, ada yang berat, ada yang ringan gitu. Ya, kebanyakannya yang berat sih. Yang ringannya mah cuma sedikit. Berat itu gimana? Atapnya pada berterbangan atau gimana? Ya, ada yang ambruk, yang berat mah. Itu yang ringannya genteng-gentengnya itu yang pada perterbangan. Atasnya ada yang terbang gitu. Yang palingnya ambruk, yang paling itu langsung ke tanah. Selain rumah apa aja sih, Bu, yang rusak tuh? Ya, kebanyakan rumah. Pohon-pohon paling tumbang gitu. Kebanyakannya rumah. Mungkin ada kandang ternak atau... Iya. Ada kandang ternak, gilingan padi. Udah gitu. Ada korban nggak, Bu? Alhamdulillah korban nggak ada. Kalau korban jiwa nggak ada. Nggak ada. Kalau yang luka? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada yang luka. Itu kejadian sore hari ya, Bu ya? Sore, sekitar jam 4 lah. Terus pas kejadian memang warga sedang berada di rumah semuanya?
Iya, sedang ada di rumah. Kebetulan. Karena memang hujan juga ya Bu ya? Iya, kalau di sawah kan sudah pada pulang kalau mau hujan. Jadi kebetulan ada di rumah. Itu yang ada di rumah itu yang ambruk itu mau keluar itu nggak bisa. Soalnya angin ngedorong ke dalam, dia mau keluar nggak bisa itu. Jadi gimana ya? Kejebak ya? Bun? Kejebak di dalam. Si bapak tadi mah yang itu. Jadi waktu ada di luar, yang di dalam mah nggak bisa keluar. Kejebak angin. Ibu, terus setelah pada rusak gini warga gimana, ngungsi atau kemana Bu ngungsinya? Sebagian ada yang ngungsi, ya sebagian dia langsung dibetulin atapnya, soalnya kan ada gerimis. Jadi basah ke dalam, langsung dibetulin sih. Itu gotong royong. Jadi sudah gotong royong dari kemarin sebenarnya? Iya, langsung gotong royong. Tapi untuk hari ini udah pada kembali ke rumahnya masing-masing? Udah pada kembali, alhamdulillah. Waktu kemarin kejadian hujan deras lagi ngapain, Mbah? Nah, biasalah lagi jalan gitu. Pas begitu hujan, kami mendadak besar gitu Pak. Ya semua pada takut, yang punya rumah, yang tukang bakso juga masuk ke dalam grup, ke dalam itu, dalam meja, takut. Abah sendiri waktu itu lagi ngapain? Ya biasa lagi jalan. Lagi di jalan. Ya mau pulang. Mau pulang. Nah, waktu hujan deras terus gimana tuh, Bah? Lari apa gimana, Bah? Hah? Waktu hujan deras tuh pas angin kencang kemana? Berteduh apa lari apa gimana, Bah? Ya berteduh dengan rumah orang yang jauh dekat angin. Oke. Waktu itu ngeri banget ya, Bah? Ya ngeri lah Ngeri. kalau lihat mah.